Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Afidi Effendi. Jadi hari ini kita akan coba mempelajari Flutter dengan membuat sebuah project aplikasi counter app. Sebelumnya kalau teman-teman belum tahu apa itu Flutter, kita coba buka di website resminya. Oke, di sini dijelasin kalau Flutter itu sebuah framework open source dari Google, di mana aplikasinya sendiri multiplatform, kemudian dikompilasi secara natif dan dibangun secara indah dari single code base atau dari source code. Dari sebuah source code bisa digunakan untuk Android, web, dan desktop. Di sini fiturnya ada fast, produktif, dan fleksibel. Jadi fitur yang ditonjolkan tiga ini di Flutter. Oke, langsung aja kita masuk ke install Flutter. Pertama, kalau di sini ada 4 jenis sistem operasi. Kalau teman-teman menggunakan Windows, bisa langsung klik di Windowsnya. Di sini ada sistem requirement, kemudian ada get the Flutter SDK. Jadi teman-teman sebelumnya kalau mau membuat sebuah aplikasi menggunakan Flutter, teman-teman harus memiliki Flutter SDK. Jadi teman-teman download terlebih dahulu Flutter SDK nya yang berupa zip ini. Setelah berhasil di download, teman-teman ekstrak di lokasinya di mana aja terserah teman-teman. Bisa ngikut di contohnya, yaitu di directory C, kemudian buat sebuah folder src dan paste di situ. Setelah itu teman-teman update path dengan cara edit environment variable. Itu kalau teman-teman pakai Windows, bisa ngikutin di dokumentasinya di sini. Kalau teman-teman pakai macOS lebih mudah lagi. Jadi teman-teman tinggal download zipnya. Setelah itu teman ekstrak, kemudian tinggal paste code ini di terminal teman-teman atau konsol teman-teman. Itu kalau pakai macOS. Kemudian selanjutnya pakai Linux. Kalau di Linux ada dua pilihan opsi instalasi. Jadi pertama menggunakan Snap, yang kedua manual. Kalau pakai Snap, jadi teman-teman tinggal copy paste ini sudah Snap install Flutter -- classic. Setelah itu tinggal teman-teman jalanin Flutter Doctor. Kalau teman-teman maunya manual, teman-teman bisa download seperti OS yang tadi. Teman download file tar-nya, kemudian teman ekstrak. Setelah itu teman-teman ekspor. Kalau di sini saya contohkan, saya ada di home, kemudian saya buat sebuah directory development. Kemudian di development ini saya paste Flutter-nya. Setelah itu teman-teman bisa ini di copy paste atau buat sebuah film src. Teman-teman bisa buat kayak gini kalau teman pakai ZSH, atau kalau teman pakai base juga bisa, tapi biasanya kalau base pakai base profile kalau nggak salah. Jadi teman-teman bisa ekspor. Di sini dituliskan di sini export path home, export path, kemudian $path $2 $home, kemudian garis miring folder teman-teman yang buat, kemudian garis miring Flutter garis miring bin. Udah selesai. Setelah itu teman-teman tinggal jalanin Flutter Doctor untuk mengecek apakah ada yang perlu diperbaiki apa enggak. Jadi Flutter Doctor, kalau beres berarti tandanya udah centang hijau semua kayak gini. Kalau masih ada yang silang, teman-teman bisa beresin dulu. Mungkin kalau silang ada kemungkinan teman-teman harus install Android Studio dahulu dan juga VS Code dulu. Sama kalau nggak salah teman-teman harus menyetujui lisensi agreement-nya terlebih dahulu. Setelah teman-teman download Android Studio, saya saranin teman-teman
debugging Flutter di Android Studio. Setelah selesai maka nanti insya Allah bisa hijau semua gini. Sini di awal udah tertera connected device 3 available. Kita coba cek bisa menggunakan Flutter devices. Jadi di sini ditampilin kita bisa debugging pakai device apa aja. Jadi di sini aja ada SMN960U itu device saya yang saya konekin pakai USB debugging. HP saya yang saya konekin pakai USB debugging. Kemudian teman-teman bisa debug gunain desktop. Kalau di sini saya pakai Linux. Kemudian teman-teman juga bisa debugging pakai web, yaitu pakai Chrome. Oke, itu untuk Flutter Doctor. Sekarang kita coba aja buat sebuah project di VS Code. Teman-teman bisa buka VS Code. Kalau pakai VS Code juga saya saranin install extension Flutter sama Dart. Jadi kalau teman-teman install Flutter nanti otomatis terinstall Dart juga. Oke. Untuk buat coba project teman-teman bisa klik view, kemudian command palette atau pakai Ctrl Shift P ini. Kita bisa pakai Ctrl Shift P, kemudian paling atas ada Flutter New Project. Kalau di teman-teman nggak ada, teman-teman bisa ketikkan Flutter, nanti ada pilihannya Flutter New Project, kemudian pilih Application tetap, kemudian ini dimana teman-teman bisa menyimpan projectnya, lokasi teman-teman menyimpan projectnya. Saya di sini aja, kemudian namanya counter app. Oke, karena kita akan coba counter app, project sederhana counter app. Ini teman-teman tunggu dulu soalnya Flutternya membuat projectnya. Oke, setelah ada tulisan all done tadi ini jadi sudah selesai. Sekarang kita bisa coba jalanin dulu lah, soalnya di awalan ini udah ada source code-nya, source code counter app defaultnya dari Flutter. Kita coba jalanin. Teman-teman bisa Ctrl Shift P, launch emulator, Flutter launch emulator ini emulator yang saya bikin di Android Studio. Jadi saya saranin teman-teman bisa pakai emulator dari Android Studio, kemudian codingnya pakai VS Code biar enteng. Soalnya Android Studio memakan banyak RAM sih, banyak resource. Oke, ini kita coba jalanin, bisa F5 atau run start debugging. Nah, ini kalau proses debuggingnya udah selesai akan langsung jalan di emulatornya. Jadi bentar kita tunggu. Oke, jadi aplikasi defaultnya itu kayak gini. Pertama ada di sini kita sebut app bar, di sini app bar, kemudian ada title-nya yaitu Flutter demo homepage, kemudian ada ini keterangan you have push the button this many time, berapa kali kita tekan tombol ini. Sekarang kita coba tambah angkanya, kita klik. Jadi aplikasi yang kita buat sama seperti ini, tapi kita buat sendiri gitu. Oke, caranya ini bisa kita hapus saja, kita hapus semua, sini sampai sini hapus. Oke, jadi awal hanya tinggal nih import package Flutter material dan void main. Oke, setelah itu kita buat state management. Di Flutter ada dua state management, yaitu status dan stateful, dimana status ini jika
di sebuah page teman-teman tidak memerlukan perubahan data, jadi teman-teman bisa pakai stateless. Ini my app ini ngikutin ini my app-nya, ini bisa teman-teman ubah sesuai teman-teman sendiri. Kemudian return-nya bukan container tapi material app ini. Di sini prefer constant bisa ignore aja untuk pertama for this file. Oke, return material app. Kemudian di bawah material app ada home. Ini kita buat sebuah kelas baru yaitu home page saja. Jadi kayak gini. Ini masih merah karena belum kita buat. Sekarang kita buat sebuah stateful widget. Dengan nama home page. Kenapa pakai stateful? Karena datanya nanti berubah. Kayak ini kan 11, kalau diklik nanti berubah 12 gitu. Karena ada data yang berubah, jadi kita pakai stateful widget. Oke, jadi ini homepage. Di homepage kita returnnya bukan container, pertama kita returnnya scaffold widget, kemudian body-nya pakai center, kemudian child, kita butuh child, kemudian column children, simpan dulu. Di dalamnya kolom oke, pertama saat kita simpan maka otomatis tampilan di debuggingnya, di mode debugnya berubah. Soalnya ini fitur Flutter dimana ada fitur hot reload, jadi kita tidak perlu hot restart atau render ulang semuanya, tinggal kita hot reload, kita save, nanti udah berubah sesuai yang kita buat. Jadi di dalam kolom kita buat text widget, kita tambahkan text widget. Ini text widget, jadi anda telah menekan sebanyak titik-titik kali gitu aja untuk awal. Saat kita simpan nanti harusnya ada di center, tapi di centernya yang paling atas sini, biar tampilannya nanti di center yang sini. Di kolom itu ada, kita tambahin parameter main axis element center. Jadi ini nanti harusnya di tengah. Nah, di tengah. Setelah text widget Anda telah tambahkan sebanyak, kemudian kita tambahkan text widget satu lagi untuk datanya. Ini belum ada, kita buat sebuah variabel dulu, int counter sama dengan 0. Ini untuk data awalnya, dengan nama counter atau agar ini jadi ini nanti cuman bisa diakses di satu file kalau kita tambahin garis bawah di depan. Oke, karena ini counter, jadi di sini kita coba panggil counter. Bentar, salah, ada garis bawah counter. Nah, gini, ini kita rapiin. Oke, nah maka akan tampil di bawah sini. Kemudian untuk button yang di sini tadi itu kita bisa di Flutter kita gunain float action button. Ini floating action button
kemudian floating action button, compress-nya nanti dulu kita kosongin, kemudian child kita tambahin icons dot add. Nah ini kita simpan. Nah ini muncul, ini namanya floating action button atau disingkat FAB. Oke, sekarang untuk pas kita tekan belum ada perubahan nilai karena saat ditekan belum kita isi apa yang mau berubah. Karena yang mau berubah variabel ini int counter, jadi pertama di on press button saat ini ditekan, di dalam kurung awal kita tambahin set state, kemudian berarti counter plus. Jadi ini nanti biar nilainya tambah terus. Oke, sekarang kita coba dari 0. Nah jadi nilainya tambah terus, jadi ini kayak tadi. Nah itu untuk counter F. Sekarang kita coba bikin ada untuk kurangnya. Jadi di sini kita kontrol titik, bisa klik kontrol titik untuk menampilkan ini. Kita wrap with column aja. Kemudian ini floating action button kita copy, atau shortcut di VS Code bisa Ctrl Shift Alt, kemudian bawah, jadi copy. Itu di Linux, kalau Windows bisa teman cari sendiri ya. Kemudian ininya iconnya kita ganti remove karena kita butuh yang kurang. Kemudian saat ditekan bukan underscore counter plus tapi min biar ngurangin nilainya. Nah pertama kalau kita buat kolom, jadi defaultnya akan di paling atas. Agar di bawah kita tambahin main access element dot n, jadi nanti akan di bawah. Nah dia di bawah tapi terlalu dempet, kita bisa kasih kita kontrol titik, kita wrap with padding, kita kasih padding. Ini detailnya kita ganti only, kemudian di dalamnya kita top 10. Kita lihat dulu. Oke lumayan lah 10. Oke sekarang karena tampilannya udah lumayan, sekarang kita akan coba fungsinya. Karena fungsinya udah kita samain, kemudian kita tinggal ganti plus, kita ganti minus, dan iconnya juga udah kita ganti icon remove. Kita coba tekan. Oke, datanya berubah, bisa sampai negatif atau minus. Ini kalau teman-teman mau coba ganti, teman-teman mau perbesar ukuran teksnya, bisa teman-teman bisa ke teks sini, masih di dalam kurung, kita koma, kemudian tambahin koma, kemudian style, kemudian text style yang ada kurungnya sini, kemudian font size bisa teman-teman mungkin 18 ukuran font size nya. Kemudian teman simpan, maka ukurannya akan berubah. Kalau teman mau ubah ukuran tebalnya, teman-teman bisa pakai font weight, kemudian font weight bold. Nah teman-teman simpan, akan
berubah. Ini juga sama, bisa style, text style, kemudian size, misal agak gede 20. Udah, kita simpan dulu. Oke, jadi ukurannya berubah sesuai yang teman-teman inginkan. Oke, jadi itu untuk buat sebuah aplikasi counter app. Jadi kita tinggal bikin sebuah variable counter. Yang pertama nilai awalnya 0 aja. Setelah itu saat teman-teman klik yang tombol tambah floating action buttonnya, teman-teman buat tambahkan set state, dimana nanti variable counternya di plus di increment, jadi nambah satu persatu. Kalau mau dikurangin ya teman-teman tinggal ganti decrement atau dikurang satu. Jadi itu untuk untuk counter app nya. Kita coba matiin yang di Android, coba pakai device lain. Teman-teman bisa tinggal klik yang di bawah ini, kemudian akan muncul pilihan device. Kita coba Chrome, jadi ininya pindah ke Chrome, device kita debugging pakai Chrome, kemudian kita run, bisa F5 shortcutnya. Ini kita tunggu. Nah, jadi akan terbuka Chrome kayak begini. Sebentar, kita tunggu. Nah, tampilan kalau di Chrome-nya kayak gini. Jadi ada sini, kita coba ya, fungsinya apakah berjalan. Kita tambah, klik. Oke, fungsinya berjalan untuk tambahnya. Sekarang kita coba kurangin. Oke, fungsinya berjalan. Jadi tampilan untuk di Chrome-nya kayak gini, hampir sama kayak di Android-nya. Oke, itu untuk di Chrome. Kita coba ke device lainnya. Di pilihan device-nya kita Chrome, kemudian kita coba di desktop. Di menu desktop kita coba jalanin ya. Bisa ini alternatifnya, kita klik run dan debug. Kita tunggu proses building aplikasinya. Nah, oke, mulai terbuka window Linux-nya. Kita coba kecilin karena terlalu besar. Nah, jadi kalau dijalanin di desktop, khususnya kalau ini pakai Linux, jadi tampilannya kayak gini. Ini untuk titelnya, kita coba tambah. Nah, berjalan fungsinya, kurang. Oke, berjalan aman. Jadi gitu tampilan di device desktop. Oke, sebelumnya sekedar info, kalau teman-teman mau ngilangin banner debugnya ini, teman bisa ke atas. Jadi di material app, di dalam material app teman-teman mau cek debug show check mode banner ini, teman-teman kasih value false. Ketika teman-teman save, maka nanti hilang tampilan dalam tahap debugnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya sampaikan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.